waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hajat ibu bapak semuanya didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana ibu kabarnya, sehat bu? Alhamdulillah. Bapak di rumah sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Masih hidup. Yang penting alhamdulillah. Punya duit nggak punya duit, yang penting alhamdulillah. Itulah nikmatnya orang yang beribadah. Bila mana ada tetangga kita, saudara kita, orang tua kita meninggal dunia, maka ucapan apa bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila orang-orang meninggal dunia, maka ucapan kepada mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan dikembalikan kepada Allah. Bapak milik Allah, ibu milik Allah, kembali kepada Allah. Artinya apa? Kalau orang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya orang sudah berakhir tutup usia. Tinggal mengikuti alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Cuma perpindahan alam saja bu, orang mati itu dari alam dunia ke alam akhirat. Bila mana di sana senang, bahagia selama-lamanya. Bila mana di sana sengsara, maka sengsara selama-lamanya. Semua tergantung amal perbuatan semasa hidup di dunia. Semuanya pasti mati. Pak RW mati, Ibu RW mati, Pak RT mati, Ibu RT, Pak Ustadz, Ibu Ustadzah, semuanya mati. Tapi kesemuanya itu tidak ada yang mau tahu kapan matinya kita, kapan matinya ibu, kapan matinya bapak-bapak semuanya. Yang jelas dan pasti suatu saat pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Di sini juga nggak tahu ibu semuanya yang mati apakah ibu-ibu duluan atau bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau juga saya yang belakangan, bapak-bapak ibu-ibu yang duluan. Bener bu? Betul enggak? Kalau Pak Ustadz nggak mati-mati, ngaji siapa? ya kalau Pak Ustadz mati duluan, nanti siapa yang memimpin tahlil? Pak RT mau? Bu RT mau? Siapa yang baca doa di kuburan nanti kalau Pak Ustadz mati duluan? Tapi kesemuan itu keinginan kita demi keinginan pengen matinya belakangan semua ya bu ya. Belakangan semua matinya. Tapi kenyataan berbeda. Itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia? Ada 4 bu. Kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia ada berapa bu? Ada 4. Ya, ditulis dalam hati aja ya. Yang pertama, orang hidup itu harus mendoakan kepada orang mati, mendoakannya. Yang kedua, menyelesaikan utang piutangnya, menyelesaikan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung tali persaudaraan. Yang keempat, bersedekah mengatasnamakan almarhum almarhumah.
Paham Bu? Jadi apa kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama mendoakannya, yang kedua menyelesaikan utang piutangnya atau wasiatnya, yang ketiga menyambut tali silaturahim, yang keempat bersedekah atas nama almarhum. Nah, yang pertama nih, ya. Yang pertama apa Bu? Mendoakannya. Mana dasarnya? Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalah semua ya Bu ya? Kalau gak hafal malu sama anak-anak hafal semua. Doa terhadap kedua orang tua, pasti itu doanya. Apa artinya? Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Atas dasar mereka lah ya Allah, kami dibesarkan 9 bulan dalam kandungan ibuku dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Ketika melahirkan aku ya Allah, berjuang hidup di antara mati. Ketika kami kecil ya Allah, Bapakku menghantarkan kami ke sekolahan dan juga menjemputku ke sekolahan sampai ke rumah. Ketika kami pipis, ya Allah, ibuku telah membersihkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah amal bakti kepada kami ya Allah. Kepada siapa? Kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi ya Allah, kami belum sempat berbakti kepada kedua orang tua, belum sempat berterima kasih kepada orang tua, belum sempat berbalas budi kepada orang tua. Orang tua telah mendahului kami untuk menghadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Aziz ya Rabbal Alamin. Boleh Bu, kalau baca Arabnya nggak bisa, pakai bahasa apa aja lah. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Yang penting niat kita berdoa kepada Allah. Allah Maha mendengar. Segala bahasa sudah mengerti. Apa yang ada dalam benak ibu itu Allah tahu. Ngantuk Bang? Udah ngantuk? Baru jam 7 ngantuk. Wajar. Kalau orang dengerin pengajian pasti ngantuk. Nggak di mana pasti ngantuk. Apalagi ngajinya sambilnya nyender. Pas kalau sudah nyender, pasti tuh setan senang banget. Mana yang digoda? Yang pertama paling digoda adalah mata. Pasti matanya ngantuk. Kalau sudah ngantuk, wah berhasil nih mengelabui mata turun ke bawah. Mana yang diincar? Yang diincar adalah mulut. Kalau orang ngantuk, pasti mulutnya mangap. Kalau sudah mangap, keluarlah air jam-jam. Makanya ada pantun begini, jamur kluthuk dimakan ular. Ayo cakep lah. Ya. Jamur kluthuk dimakan ular. Cakep. Kalau nggak cakep saya pulang. Ulangi, jamur kluthuk dimakan ular. Cakep. Matanya ngantuk, mulutnya ngiler. Cakep. Nggak cakep kan? Cakep. Enggak lah, orang ngantuk kalau cakep. Jadi yang pertama adalah kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia, baik orang tua, saudara, adik, maka mendoakannya. Ketika Rasulullah SAW melewati penjaratan, atau penjaratan itu kuburan, Pak. Ya, melewati kuburan. Setelah melihat kuburan, baginda Nabi berhenti. Ya Rasul, kenapa Anda nggak berhenti? Aku mendengar orang di alam kubur sedang disiksa. Itu dosa apa ya Rasul semasa hidupnya? Ada 2 dosa. Yang pertama, dosa suka mengadu domba. Apa? Suka memfitnah, suka mengada-ngada, suka menggandakan omongan. Kalau nitipin omongan ditambahin, nitipin duit
dikurangin. Yang kedua, dosa ketika pipis nggak tuntas. Oh, Pak, biasanya bapak kalau pipis nggak tuntas. Kenapa? Ya disentil aja, nggak tuntas alias nggak istinja, nggak cebok. Kenapa? Karena buat sholat ya pakaiannya kotor, dosa. Nanti di akhirat akan disiksa di alam kubur. Kata Rasulullah SAW, aku akan mengambil daun telapak kurma, sepanjang telapak kurma ini masih hijau, aku doakan taruh di atas kuburan. Insya Allah orang yang di alam kubur itu akan mendapatkan keringanan siksa pun, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang daun telapak kurma itu masih hijau. Itu daun telapak kurma. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, Bu? Subhanallah. Man qara'a Qur'anan harfan asyarul amsaluha. Pada siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, itu akan menghapus dosa 1 jam. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, yang satu huruf, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Berapa huruf yang ibu baca, berapa ayat yang ibu baca, dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ngantuk, Bang? Mangga silahkan dinikmati ya, paling enak jadi pendengar setia ya. Haus minum, lapar makan. Kalau Pak Ustaz haus nggak boleh minum, ya nggak? Lapar ya nggak boleh makan. Kenapa masa ceramah sambil makan? Gak boleh, nanti kalau sudah selesai. Silakan dimakan, Bu. Ya. Yang enak-enak aja, nggak usah mikirin saya, biarin saya. Yang pertama mendoakan kepada orang tua. Jadi kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi waladun shalih yad'u lahu. Ketika anak cucu Adam, ketika manusia meninggal dunia, maka putus semua amal ibadahnya terkecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Itulah yang tidak akan putus amal ibadah kita. Amal sholat putus, amal puasa putus, amal zakat putus, amal haji putus, kecuali tiga perkara. Apa yang tidak putus? Yang pertama adalah sedekah jariyah seperti ini, adalah sedekah jariyah tidak akan putus pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir ke alam kubur. Yang tadinya alam kubur gelap, jadinya terang benderang. Kenapa? Karena di dunia ada yang mendoakannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagaimana? Yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Bisa ilmu sholat, bisa ilmu baca Quran, bisa ilmu puasa. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, sudah bisa bacaan sholat, enggak sholat, itu namanya tidak bermanfaat, enggak ada gunanya. Sudah tahu puasa itu wajib, hukumnya enggak puasa, enggak manfaat ilmu. Ya terkecuali ibu lagi men, enggak masalah ya. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah enggak ada mennya, enggak ada. Ya, termasuk saya selama ini belum pernah men seumur hidup. Kalau si Pak Edi nggak pernah main, tanya aja deh. Kalau ibu kan main kan haid ya. Kalau kita main keren. Yang kedua, yang ketiga adalah anak yang soleh senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Seperti ini, anak
anak soleh, mendoakan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Orang tua di sana bahagia, senang, mempunyai apa? Anak yang soleh, senantiasa mendoakannya setiap saat. Maka sangat beruntung orang yang mempunyai anak soleh, anak bisa membaca Al-Quran, anak yang bisa ngaji, anak yang suka sholatnya rajin, itu nyampe ke orang tua, ke alam kuburnya terang benderang, mendapatkan kenikmatan alam kubur. Tapi kalau ibu-ibu punya anak yang nggak soleh, anaknya bandel, nggak bisa ngaji, nggak sholat, orang tua di sana gelap gulita. Makanya anak itu adalah investasi dunia dan akhirat. Kalau ibu bisa menjaganya, tapi kalau anak nggak bisa dijaga, itu menjadi kiamat. Kiamat apa? Kiamat buat diri kita, sengsara. Masih makan dari bayi sampai dewasa, nggak pernah doain kepada orang tua. Subhan. Tadi kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal dunia adalah mendoakannya. Yang kedua, menyelesaikan hutang piutangnya. Barangkali orang tua kita semasa hidupnya punya hutang, maka orang yang masih hidup wajib menyelesaikannya. Bila mana orang tua kita punya wasiat, maka wajib membayarnya. Apa wasiat? Wasiat baik. Mungkin anak pengen pesantren pondok, anak pengen ngaji supaya apa? Menjadi anak yang baik. Yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan sesama saudara kandung ataupun saudara sesama umat Islam. Itu nggak boleh retak. Saudara kandung nggak boleh retak. Banyak saudara menjadi pisah gara-gara rebutan harta, ya kan? Gara-gara rebutan warisan. Laki 2 bagian, perempuan minta 2 bagian. Dikasih 1 bagian nggak terima, akhirnya apa? Lebaran nggak mau salaman, lebaran nggak mau ngomong bertahun tahu. Nah kalau yang demikian apa? La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan tali persaudaraan masuk surga saja tidak, baunya saja tidak nyampe. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Silaturahim itu ada 2 manfaat. Manfaat pertama yaitu didekatkan rezekinya, dimurahkan rezekinya. Kalau ibu suka bersilaturahim, suka bertamu, insya Allah ada rezeki. Ya, air putih sih pasti ada. Kopi pun insya Allah pasti ada. Tapi ya kalau bertamu ya harus tahu diri, Bu. Jangan bertamu tiap hari. Apalagi bapak-bapak kalau bertamu jangan tiap hari, Pak, ya. Ya seminggu sekali. Dan bertamu tiap hari, kopinya segelas tiap hari. Nah, bapak dengan tamunya berarti 2 gelas, perempuannya sebungkus sama tamunya berarti 2 tiap hari bertamu. Senang banget tamu ini. Bapaknya ikhlas, ibunya belum tentu ikhlas. Yang bertamu tiap hari. Yang bertamu sebulan sekali, seminggu sekali. Insya Allah ada rezeki, ya. Ngeriung seperti ini kan ada rezeki, Bu, ya nggak? Silaturahim ibu ke rumahnya Pak Edi, ada rezeki. Oh, ada apa itu? Ada kacang, ada bolu, ada anggur. Itu wakil ya, ada wakil ya, Pak Edi. Kalau di rumah nggak ada kan? Itu adalah silaturahim, manfaatnya membawa rezeki. Yang kedua dipanjangkan umurnya. Kalau ingin panjang umur kata Nabi, sering-seringlah bersilaturahim. Karena ini Pak, Bu, mau cerita nih. Jadi namanya ruh manusia itu satu tempat ada di Lauh Mahfuz. Ketika malam Jumat turun tuh seperti daun-daun yang runtuh. Kemana? Mencari jasadnya. Nih jasad gentayangan kemana ini? Tiap minggu tuh
Apakah nemplok ke RT 16 atau ke RT 15 atau ke RT 9, tergantung malaikat. Setelah nemplok itu mana larinya? Oh, ke RT 10. Bisa jadi nanti ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ada tamu yang tidak dikenal, tergantung amal perbuatannya. Kalau itu orang ganteng, pasti malaikat. Bertamu ke ibu, tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab oleh anaknya, waalaikumsalam. Ada apa pak? Mau lihat bapak ada enggak? Oh, bapaknya enggak ada. Mas, malaikat dipanggil mas. Emang kemana? Lagi silaturahim di rumahnya Pak Edi. Enggak jadi pulang lagi malaikat tuh. Minggu besok datang lagi bu, tok tok tok, assalamualaikum. Yang buka ibunya, ada bapaknya bu? Gak ada, mana? Lagi yasian di RT 15. Malaikat pulang lagi, gak jadi. Itu silaturahim manfaatnya gak jadi, makanya umurnya panjang. Andainya ibu bapak ketika ada malaikat datang berupa manusia yang tidak dikenal, lalu sedang nonton televisi, duduk depan televisi, bisa jadi bapak duduk selamanya di depan televisi. Andainya bapak itu sedang tidur, bisa jadi tidur selama-lamanya. Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sering-seringlah bertamu, dipanjangkan umurnya. Siap bu? Nanti ketekanan malaikat berupa wujud laki yang tidak dikenal, semua tergantung amal ibadah kita. Itu malaikat. Maka dengan sering-sering bertamu, insya Allah umur kita menjadi panjang. Yang terakhir, kalau mati bu, ya siap nggak siap harus siap, mau nggak harus mau lah gitu kan. Idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang merenggut kematianmu, maka tidak bisa mundur sejengkal pun dan tidak bisa maju selangkah pun. Sa'atan, sekarang ya sekarang. Enggak bisa dinego, enggak bisa ditawar, nawar. Oh nanti aja ya Pak malaikat, bulan depan saya belum gajian. Enggak bisa. Ya sekarang ya sekarang. Sedang apa? Sedang lupa ya, mati di situ. Sedang tidur ya, mati di tempat tidur. Sedang kerja ya, bisa jadi di perjalanan, bisa jadi tidur di perjalanan. Saatan, sekarang ya sekarang. Kalau sudah meninggal dunia, maka semuanya ditinggal. Punya rumahnya ditinggal. Punya suami ganteng ditinggal. Semuanya mobil ditinggal. Semuanya ditinggal. Nggak ada yang di bawah, nggak ada. Walaupun punya kaos kaki bolong ditinggal. Walaupun dulu semasa mudanya pacaran ya, bu pernah pacaran bu? Pernah pacaran nggak? Pacarannya sudah janjinya melebihi kewajaran, janji sehidup semati. Begitu ibu mati, apakah bapak ikut mati? Janji sehidup semati, apakah bapak mati? Saya hidup. Ternyata janji palsu. Nggak ada yang cinta sehidup semati. Walaupun cinta dia mati, ikut mati. Semuanya ditinggal. Cinta karena dasi, sisi akan segera basi. Cinta karena gincu, akan segera. Nah, semuanya ditinggal. Artinya apa? Apa yang dibawa? Amal ibadah kita semasa hidup di
di dunia. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam amal kebaikan untuk menyongsong kehidupan yang kekal dan abadi, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu sedekah, mengatasnamakan almarhum. Sedekahlah atas nama almarhum, seperti memberikan kue atas nama almarhumah. Punya duit 500.000 taruh di masjid atas nama almarhum, itu menjadi sedekah jariah. Sepanjang masjid itu masih bergerak, sepanjang masjid itu masih berguna untuk sholat, baca Quran, pahalanya mengalir ke orang tua kita yang tadi disebutkan namanya. Punya duit 1 juta, bikin karpet taruh di masjid, sepanjang karpet dibuat untuk sholat, dibuat untuk baca Quran, untuk ngaji, sampai pahalanya ke almarhum yang disebutkan tadi. Jadi punya duit sedekah dikasihkan ke masjid ataupun ke musola. Jangan sampai sedekah karpet taruhnya di pos ronda. Mas, saya sedekah karpet almarhum A, taruh di pos ronda. Kata tukang gaplenya, alhamdulillah. Tukang raminya, alhamdulillah. Yang biasanya jam 10 pulang, sekarang raminya sampai pagi. Insya Allah di sini nggak ada, Bu ya? Ada di sana di Pantura. Di sini sana nggak ada, Bu ya? Ada. Tapi pernah saya, Bu, melihat orang sedekah, orang perumahan sini, saya nggak tebak orangnya ya, sudah ke karpet di pos ronda. Ya kesenangan tukang reminya, senang. Yang biasanya kedinginan cepat pulang, enggak sampai pagi, orang hangat. Nah, udah di sini enggak ya, Bu ya? Jangan ada ya. Jangan. Itu namanya salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedekah karpet dari masjid, dengan sedekah keramik dari masjid. Supaya apa? Supaya pas sedekahnya, lurus sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya, kurang lebih mohon maaf ya, ngomong tenggorokan saya udah kering, tandanya sudah 1 jam. Ya, mohon maaf ya, bila mana ada kesalahan, mohon maaf bila mana ada kekhilafan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.